Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kan kita kemarin udah ngelakuin asesmen, terus ibu udah ngelakuin juga layanan klasika yang kemarin di kelas. Terus sesuai janji ibu akan mengadakan bimbingan kelompok untuk gimana sih caranya mengetahui sifat diri kita. Nah, di sini ibu menepati janji untuk kita belajar bareng-bareng untuk mengetahui sifat diri kita. Sebelum mulai yang akan bacanya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa merupakan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Saya di sini usaha sih. Enggak ya, jadi dengan sukarela ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, jadi di sini kan kita belajar gimana cara. Kalian pengen tahu nggak sifat diri kalian yang sebenarnya? Oke, kan kita kemarin di kelas banyak tuh sama teman-temannya. Ibu mau hafal satu-satu. Lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Masih ingat kan nama ibu? Masih. Oke, kalau begitu kita kenalan dari kalian ya satu-satu, mulai dari mbaknya. Salam dulu nggak? Langsung aja. Perkenalkan, nama saya Vanessa dari kelas 10. Nama saya Marsha. Saya Faisal dari kelas 10. Nama saya Ardan dari kelas 10. Nama saya Gustia dari kelas 10. Nama saya Aidir dari kelas 10. Oke, jadi kita dari kelas 10 semua ya, karena kan kemarin ibu memang memberikan usulnya di kelas 10. Saya disuruh Di sini kan cara mengetahui sifat diri dan kaitannya dengan karir. Kemarin kita juga udah bahas karir nih, banyak dari kalian yang belum tahu nanti setelah lulus ini mau kemana. Nah, jadi tujuannya itu ya untuk kalian sebagai siswa itu mengetahui apa sih sifat diri kalian dan sifat diri kalian itu akan cocok untuk di pekerjaan yang mana atau karir yang mana. Dan di sini beberapa hal juga. Nah, mengenal sifat diri kalian ada yang tahu nggak sih apa itu sifat? Perilaku, ya benar. Ada yang lain lagi selain perilaku, masih ada bahasa yang mungkin kalian lebih familiar. Karakter. Oke, jadi sifat itu sama dengan karakter yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi sifat itu bawaan lahir, pemberian Tuhan, dan itu tidak bisa diubah. Itulah sebabnya sifat juga kerap disebut sebagai watak atau karakter. Sifat itu juga dapat disebut dengan kepribadian seseorang yang merupakan pemberian Tuhan dan sudah melekat pada diri seseorang. Nah, sifat diri kan karakteristik tuh bisa disebut karakteristik atau kualitas diri seseorang yang membentuk kepribadian seseorang, termasuk aspek seperti sikap, nilai, dan perilaku. Karena di setiap kalian masing-masing pasti punya nilai diri ataupun pemikiran yang berbeda-beda kan. Nah, itulah yang disebut manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya bagaimana hubungan sifat diri dan karir. Jadi sifat diri dan karir itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena sifat diri adalah ciri khas yang membuat seseorang berbeda dengan orang lain. Misalnya ada yang sabar, ada yang mudah marah, ada yang teliti, tapi juga ada yang ceroboh. Nah, contoh sifat diri dan karir yang cocok. Sifat, kalau orang yang punya sifat teliti nih misalnya, teliti dan detail itu biasanya cocok untuk karir akuntansi, auditor, peneliti, atau analisis data. Karena pekerjaan ini menuntut ketelitian, kefokusan. Nah, tapi kalau orang yang komunikatif dan percaya diri, orang yang yang gampang buat ngomong di depan gitu loh, kalau mau ngejelasin apa di depan orang banyak ya udah itu biasa aja gitu. Nah, biasanya orang itu cocok untuk karir seperti guru, terus pembicara publik, marketing dan segala
yang seseorang yang memiliki empati tinggi. Kadang ada kan orang yang punya empati tinggi, tapi kadang ada juga orang yang nggak punya empati. Kadang lihat temennya tersakiti, justru dia malah seneng. Ada kan orang seperti itu. Nah, kalau orang yang memiliki empati tinggi, dia cocok di karir seperti perawat, dokter, dan sebagainya. Itu beberapa kaitan sifat dan karir. Nah, di sini ibu juga ini namanya blanko sifat diri. Ini namanya blanko sifat diri. Nah, di sini kan ada 6 orang nih. Ini kalian masing-masing ibu bagikan satu, ibu bagikan dulu biar kalian lebih mudah. Ada pena? Oke, nanti ibu ambilkan ya. Ini ya, udah. Oke, tuliskan nama kalian terlebih dahulu sama kelasnya disalin atas. Oke, sudah. Nah, kalau sudah menuliskan nama dan kelas, di sini kan ada kolom-kolom yang kosong. Nah, dan di bawahnya itu ada contoh-contoh sifat manusia. Coba kalian baca dulu, ada nggak sih sifat-sifat kalian di situ? Atau bahkan belum dituliskan, karena itu hanya memberikan beberapa contoh ya, belum dicantumkan semuanya. Coba dibaca dulu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, tolong tuliskan sifat diri kalian, 5 sifat diri kalian di kolom pertama. Di kolom pertama. Tuliskan 5 sifat. Vanessa, pakai ini biar lebih mudah nulisnya. Terima kasih. Lima ya sifat dirinya. Sudah, jadi tujuan kita menuliskan sifat diri itu untuk dinilai temannya. Karena kan kalian satu kelas nih, kurang lebihnya kalian sudah tahu kan, sudah terbiasa dengan teman kalian. Jadi di situ nanti temannya yang menilai bahwa sifat-sifat yang kalian tuliskan itu benar atau tidak. Nah, kalau begitu boleh ditukar ke teman sebelahnya. Aduh, kesini, tukar kesini ya. Oh, Haidir, makanya kesini ya nanti. Oke, di kolom paling bawah di nomor 1, kalian boleh tuliskan nama kalian lagi masing-masing. Ini yang paling bawah nih, kan ada nama
ditemani. Nah, ya, tulis nama kalian masing-masing. Sudah lihat sifat yang sudah teman kalian tuliskan. Nah, di situ ketika memang kalian merasa oh itu memang sifat dia, berikan tanda checklist. Tapi ketika kalian merasa bahwa itu bukan sifat dia, berikan tanda silang. Iya, semuanya. Berikan tanda checklist atau silang. Kalau temennya tulisannya nggak jelas, boleh ditanyakan ke temennya. Sudah dinilai. Tukarkan kembali ke teman yang sebelahnya lagi. Tuliskan nama kalian lagi. Nanti ditukar sampai kalian bertemu dengan kertas kalian masing-masing. Sudah, tukarkan kembali ke temannya sebelahnya. Apakah sudah bertemu dengan kertas masing-masing? Oh, belum. Berarti masih satu kali putaran lagi ya. Sudah pegang punya kertasnya masing-masing. Nah, di situ kan sudah ada 5 teman kalian yang menilai. Ada yang memberi checklist, ada yang memberi silang. Nah, di situ kalian di kolom paling ujung bisa kalian rekap mana sifat yang benar-benar itu punya kalian dan belum. Dihitung dari tanda silang dan checklistnya. Semisal ibu nulis nih di nomor 1-nya boros, terus ada teman yang memberi checklist, silang, checklist, dan silang. Nah, berarti kan dari kelima ini yang lebih banyak silangnya kan? Nah, berarti boros itu bukan sifat ibu, karena menurut teman-teman itu saya nggak boros gitu. Jadi di sini dituliskan salah. Tapi kalau semisal ibu menuliskan lagi rajin, di sini ada yang memberikan checklist semua, berarti rajin itu memang benar sifat saya gitu, dituliskan benar. Tapi yang paling banyak Iya, yang paling banyak.
benar sifat diri kita, tapi belum tentu menurut orang lain itu benar. Jadi itulah yang sebenarnya sifat-sifat kalian itu yang dinilai oleh teman-teman atau orang lain, karena itulah yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kenapa kalau ibu membahas tentang sifat diri dan kaitannya dengan karir atau pekerjaan? Karena nanti untuk kedepannya kalian itu perlu untuk menyesuaikan diri kalian dengan pekerjaan kalian masing-masing, karena kan beda orang, beda kepala itu beda sifat dan beda minat bakatnya, ya kan? Nah, jadi jangan pernah memilih karir atau pekerjaan itu hanya untuk ikut-ikut saja, atau kalian nanti kalau ikut-ikut aja ini justru malah terjebak dan kalian merasa frustasi setelahnya. Jadi ibu sangat berharap setelah kalian mengetahui sifat diri kalian dan tadi beberapa contoh kaitannya dengan karir, nanti kalian bisa memilih karir yang sesuai dengan sifat diri kalian, dan disitulah kalian akan merasa happy ketika kalian bekerja. Karena ibu pernah dengar satu pepatah yang mengatakan, bekerjalah sesuai hobimu, maka kamu akan lebih enjoy untuk menjalaninya. Jadi semoga dari bimbingan kelompok ini bisa bermanfaat untuk kita ya, apalagi untuk anak-anak semuanya. Nanti setelah lulus SMA kalian bisa yang ingin lanjut kuliah bisa sesuai dengan jurusan yang diminati, dan yang mau bekerja bisa sesuai dengan passion yang selama ini ada dalam dirinya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup. Kalau begitu ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di bimbingan selanjutnya ya. Mungkin ibu nanti akan atur jadwal dengan sesuai jadwal sekolah. Kita bisa melakukan bimbingan kelompok atau bahkan konseling kelompok jika di antara kalian ada yang ingin bercerita. Kalau begitu ibu ucapkan terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mengakhiri kegiatan ini. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih banyak.